bahwa profesi advokat itu adalah profesi yang terhormat. Kongres Advokat Indonesia ataupun KAI adalah advokat pejuang. Terlebih kepada keluarga besar Kongres Advokat Indonesia yang pada malam hari ini akan kita laksanakan seremoni pelantikan hasil kongres yang beberapa waktu lalu diselenggarakan di Jawa Barat. Bapak Ibu sekalian, tadi saya mendengar mas dari Kongres Advokat Indonesia. Ada dua hal yang mendasari kenapa saya bangga berdiri di hadapan Bapak Ibu semua. Yang pertama adalah bahwa profesi advokat itu adalah profesi yang terhormat. Yang kedua, Kongres Advokat Indonesia ataupun KAI adalah advokat pejuang. Dua dimensi inilah yang membuat harapan terutama bagi para pencari keadilan untuk bisa bersama-sama dengan seluruh teman-teman yang tergabung dalam Kongres Advokat Indonesia untuk yang disampaikan harapan tadi oleh Ketua Panitia bahwa tujuan kita bukan soal siapa Allah, siapa yang benar. Itu adalah sebuah proses dari kita mewakili pencari keadilan. Tetapi yang lebih utama adalah bagaimana proses penegakan hukum itu bisa berjalan dan muaranya mencapai keadilan. Saya berdiri di hadapan Bapak Ibu semua. Ini adalah amanah yang dititipkan kepada saya oleh Bapak Profesor Dr. Suhmi dan Soalmat untuk mewakili beliau pada malam kesempatan ini. Namun demikian, sebagai Menteri Hukum, kami di Kementerian Hukum juga punya tugas dan tanggung jawab yang berhubungan dengan hampir semua organisasi profesi, terutama di bidang hukum terkait dengan pengesahan status badan hukumnya. Karena itu, saya mohon nanti kepada seluruh teman-teman advokat yang tergabung dalam KAI, jangan sampai menggugat Menteri Hukum. Walaupun saya selalu menyatakan bahwa sebagai subjek hukum dan sebagai objek dari sebuah keputusan yang dihasilkan oleh pemerintah termasuk Kementerian Hukum, itu adalah bagian daripada proses kita melayani masyarakat. Pekerja Migran Indonesia, Republik Indonesia, Haji Abdul Qadir, kami SPI MSI. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Yang pertama tentu rasa syukur yang tak terindah pada malam hari ini kita bisa menghadiri pelantikan yang luar biasa, kelihatan menyalanya. Yang kedua, saya ingin mengucapkan selamat kepada pengurus baru 2025-2030. Semoga titik harapan agar pekerja migran Indonesia dapat mendapatkan keadilan bersama kami. Ada sahabat saya, Pak Bob Hasan, selaku anggota DPR yang juga Ketua Balek DPR RI yang saya hormati. Jadi Kementerian Pekerja Migran Indonesia ini namanya adalah Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Nama undang-undang yang menjadi alat kita namanya Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia nomor 18 2017 yang insya Allah
akan direvisi oleh Balet dalam waktu dekat ini. Tapi tetap namanya adalah Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Oleh karena itu titik berat kementerian ini adalah melindungi pekerja migran untuk mendapatkan hak-haknya sebagai pekerja. Oleh karena itu sangat relevan hubungannya dengan Kongres Advokat Indonesia. Pada bulan Maret, Kementerian kami lah yang pertama membangun MOU dengan KAI. Saya berharap KAI ini mampu memberikan bantuan hukum kepada pekerja migran Indonesia. Yang kedua, membantu melakukan advokasi kebijakan hukum, termasuk revisi regulasi yang sedang berjalan hari ini, dan juga perjanjian-perjanjian internasional yang akan terjadi ke depan. Yang ketiga, kita berharap agar ada edukasi hukum bagi pekerja migran Indonesia agar mereka menyadari hak-haknya bekerja sebagai pekerja migran. Itu kalau itu bisa dilakukan 3 hal itu dalam bentuk kerjasama, maka saya yakin akan terwujud perlindungan pekerja migran Indonesia. Pekerja migran Indonesia ini harus mendapatkan keadilan karena mereka bekerja meninggalkan keluarga mereka, meninggalkan anak mereka, dan meninggalkan zona nyaman mereka untuk berjihad memperoleh kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu tidak ada hal yang boleh menghalangi kita untuk menjaga keadilan bagi mereka. Dan peran teman-teman advokatlah yang kita harapkan menjadi peran strategis dan kolaboratif dengan kementerian kami. Kami terbuka dan saya tegaskan hanya satu wadah yang kami kerjasama hanya dengan KHI. Ibu, jarang organisasi advokat bisa hadir menteri nggak tahu berapa belas. Saya rasa belum pernah ada. Tadi Ketua Panitia menyampaikan akan melahirkan pejuang-pejuang pemimpin-pemimpin baru di dunia advokat. Presiden Prabowo jelas sudah menunjukkan keseriusan yang tidak basa-basi dalam soal penegakan hukum. Sudah ada jajaran BUMN, eselon 1, pengusaha, konglomerat, purnawirawan, siapapun yang melanggar hukum di Indonesia, siapapun, rasanya di periode Presiden Prabowo kita punya harapan hukum ditegakkan seadil-adilnya di Indonesia. Saya rasa belum sampai 1 tahun dengan bukti-bukti yang kita sudah saksikan bersama, soal penegakan hukum bukan lagi pidato-pidato di zaman Presiden Prabowo. Dari Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Bapak Natalius Pigai. Kami persilahkan waktu dan tempat kepada Bapak Natalius Pigai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati
dan saya mengingatkan Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia atau yang mewakili, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ketua Komisi Yudisial atau yang mewakili, anggota DPR RI kalau ada, yang saya hormati Ibu Lubis, Ketua Kongres Advokat Indonesia, ya, yang baru terpilih periode yang kedua, rekan-rekan para menteri, dan teman-teman sekalian, para pengacara-pengacara yang selalu bikin pusing saya. Benar nggak? Dulu saya di Komnas HAM, mana itu Petrus? Peter, Pak Berdiri itu, Apolos mana Apolos? Ini semua saya sudah hafal namanya, semua sudah hafal. Orangnya yang jarang saya ketemu. Tepuk tangan buat kalian. Jadi waktu saya di Komnas HAM, itu saya menerima pengaduan ada tahun tertentu 6.000 sampai 8.000 kasus. 70% itu dari pengacara semua. Jadi ketika bicara tentang amicus curiae, bukan amicus curiae ya. Amicus curiae, saya itu sudah keluarkan surat amicus curiae itu minimal 100 surat. Jadi ketika berdebat tentang amicus curiae, saya pelakunya, saya sudah keluarkan surat. Dan itu yang minta itu para pengacara semua itu. Jadi saya paling dekat dengan mereka. Apa ulang? Nah, sekarang di Komnas HAM, semua yang dulu mereka mengambil Komnas HAM geser lagi ke Kementerian HAM. Hari ini saja minimal 20. Tadi, padahal kita menteri masih menangani kasus. Nah, saya tahu strateginya. Kadang-kadang dia berjuang sana di pengadilan, dia minta surat dari Kementerian HAM sebagai lampiran untuk memperkuat perjuangannya. Nggak apa-apa, tenang aja. Hanya satu yang saya minta, saya tidak pernah membeda-bedakan di antara semua. Dari mana, dari ikatan asosiasi mana tidak perlu. Ada criminal justice system, ada human rights justice system. Saya sering bilang, kalau criminal justice system ada uangnya di sana. Karena yang dibela itu mereka yang punya kepentingan khusus. Pasti ada. Nggak mungkin nggak ada. Benar nggak? Tapi kalau human rights system, ada nggak duitnya? Nggak ada. Bapak-bapak berapa persen itu soal sisihkan tenaga, waktu, energi, uang untuk human rights system? Yang saya tahu itu Hotman Paris, human rights system bagus. Yang di media sosialnya itu. Oh itu benar tuh. Dia sisihkan sebagian tenaga untuk membantu orang kecil. Ya, benar nggak? Itu yang benar tuh. Hotman Sitompul dirikan yayasan membela orang-orang kecil. Yang pertama saya harus sampaikan karena ini terkait dengan tugas saya sehari-hari. Ya, tapi dimanapun dari manapun ya asosiasi Anda, dari kongres, dari peradilan, bagi saya bodoh amat siapapun yang memperjuangkan keadilan apakah berbayar atau non bayar, saya proses semuanya. Karena bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian adalah pembela keadilan dan kebenaran. Jadi saya akan melayani semua, dari berasal dari mana, termasuk saya datang ke Bali kan. Ada yang tersinggung kan di grup-grup. Benar nggak? Oh, Kementerian HAM boleh dong datang ke semua, tapi prinsipnya tetap di sini karena saya mendukung
cuma fisik aja, cuma fisik, tapi kantor kementerian ambil semua orang, matanya tiga milik sini. Kemudian yang berikut sebagai sahabat, terlepas dari saya menteri, ini saya turunkan derajat jadi dari menteri ke sahabat, karena mewakili menteri tadi menteri hukum sudah selesai. Tapi saya boleh berikan masukan ya, agak serius sebagai sahabat. Antara multibar dan single bar. Sekarang gini, saya usul aja, saya usul. Di seluruh dunia multibar itu penting atau single bar itu penting. Bar association itu penting, sangat penting. Sekarang tuh single bar dalam asosiasi organisasi tidak mungkin. Tidak kemana-mana organisasinya beberapa. Mau nggak single bar dalam moral dan etik? Setuju nggak? Jadi seperti pilot, dia dari Emirates ke Garuda Indonesia ke Air Asia ke bodo amat, tapi etiknya satu. Yang kedua dokter, mau dokter di mana-mana nggak apa-apa, tapi etiknya satu. Jadi single bar in ethics. Setuju? Nah udah, sekarang saya tidak ada pidato lanjutan lagi. Itu usulan saya untuk saudara dan saudari sekalian. Terima kasih. Menteri UMKM Republik Indonesia Bapak Maman Abdurrahman SC. Saya persilakan kepada Bapak Maman untuk memberikan sepatah dua kata atas sambutan hari ini. Takbir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat beliau. Salam hormat dan salam bangga saya untuk seluruh pengurus KAI yang akan dilantik pada malam hari ini, advokat pejuang advokat. Satu hal saya ingin sampaikan bahwa saya sebagai Menteri UMKM menghimbau dan mohon bantuan dan support dari seluruh advokat yang tergabung di KAI untuk mencoba mengedepankan dalam konteks melihat usaha mikro itu lebih mengedepankan ultimum remedium. Artinya saya berharap sebagai Menteri UMKM dan mudah-mudahan bisa disupport oleh teman-teman KAI bahwa dalam konteks penegakan hukum terhadap usaha mikro kecil, mohon lebih mengedepankan undang-undang pangan. Karena undang-undang pangan sifatnya ada lex spesialis, derogat, lex generalis, di mana udah pakai nggak saya? Bermirip-mirip ya kayak orang hukum ya. Artinya kenapa? Karena dalam undang-undang pangan sifatnya bukan pidana yang dikedepankan. Jadi lebih kepada sanksi administratif dan ada unsur pembinaan di situ. Maka dari itu kami Kementerian UMKM mudah-mudahan MOU kita tanggal 5 nanti bisa segera terrealisasi dan terlaksana sebagai bagian dari bentuk affirmative action keterlibatan Kementerian UMKM di dalam memberikan pembinaan kepada pedagang-pedagang kaki lima, pengusaha-pengusaha mikro dan kecil di seluruh Indonesia. Dan insya Allah kalau teman-teman KAI hadir bersama-sama dengan Kementerian UMKM terlibat dalam proses penegakan hukum ini, insya Allah amal ibadahnya akan diterima oleh Allah SWT. Ya, Bu. Saya mungkin dalam materi Bandung saya sudah sampaikan kalau dengan abangnya beliau almarhum Tinggal Lubis, saya memiliki hubungan personal yang cukup dalam karena beliau advokat senior, saya 18 tahun di Universitas Polda Metro Jaya. Itu musuh saya lama itu Petrus Balapat Unai. Bang, harus bang. Ya. Tapi kita berkawan juga. Sama lah dengan Bang Tiga ini dari tahun 2012 sahabat saya. Tapi tandem sama beliau, tandem di Papua. Ya. Saya cuma kagum aja melihat Bang Tiga sekarang lebih pandai
untuk bertakbir gitu. Bapak, Ibu Menteri yang jadi khusus satu, termasuk Bang Supratman, kawan saya lama betul, ya, juga utusan khusus yang hadir, Pak Margero, Hasilan, Bapak Ibu saya mungkin tidak ingin terlalu panjang karena di Bandung sudah agak panjang cerita tentang advokat. Tapi setelah saya pikir-pikir, nggak banyak tepuk tangan, jujur aja saya cerita tentang advokat, profesi, ada 4 kriteria, bla 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 bla. Satu, yang pertama itu nggak diharapkan saya bicara itu. Yang sudah ngerti lah teman-teman advokatnya pekerjaannya gitu. Masa dia tidak bang gitu. Dan yang kedua, banyak kali memberi bicara, akhirnya dia lupa pidato. Iya, akhirnya saya mau singkat aja. Intinya bahwa ya KRI ini kita akan dukung. Di Kemendagri banyak sekali produk-produk yang dibuat karena kita adalah eksekutif, tapi juga kadang-kadang legislatif pembuat undang-undang. Karena yang mulai dari kita juga bisa mengajukan inisiatif untuk membuat draft undang-undang tertentu. Inisiatif bisa dari pemerintah, bisa juga dari DPR. Jadi pembuat undang-undang juga. Tapi turunannya dari bertiga, mulai PP, Kemendagri, dan khusus konteks Kemendagri, kami juga mereview perda-perda seluruh Indonesia 552 daerah yang mereka membuat perda terus-menerus, sangat dinamis. Saya ingin menyampaikan yang mungkin diharapkan rekan-rekan dari KAI, ya, kami siap Kemendagri untuk, saya ingat kata-kata advokat ini seperti alpokat gitu. Betul, kalau Bapak Ibu baca di YouTube, alpokat itu salah satu buah yang katanya superfood karena bisa untuk menurunkan berat badan, menurunkan kolesterol dan lain-lain. Silahkan baca. Saya bacanya cukup banyak di literatur itu. Nah, saya lihat ini beda-beda dikit Ahmadi ini kan. Kita harapkan advokat ini bisa menjadi super problem solver. Ya. Jadi bisa menyelesaikan banyak masalah, terutama masalah hukum. Nah, karena harapan saya besar sekali kepada advokat bisa membantu menyelesaikan masalah hukum. Kita di kantor-kantor punya di biro hukum juga, tapi kita tahu banyak sekali yang jagoan-jagoan di luar. Untuk itulah pada kesempatan baik ini saya menawarkan kepada KAI, meskipun di sini ada Bang Juniper, ada Bang Juniper juga tadi, Pradi, tapi Pradinya masih ada 9. Ada juga ikatan advokat lain. Saya khusus menawarkan kepada KAI, saya Kemendagri siap bekerjasama untuk membuat aturan-aturan ya, terutama non-litigasi. Dan setelah itu saya juga siap memfasilitasi KAI yang ada di daerah-daerah untuk bekerjasama dengan Pemda-Pemda. Ya, biar ada kerjaannya, biar ada happening juga, biar ada solusi juga. Ya. Kalau orang pada bilang biar ada PT gitu. Kira-kira itu. Selamat untuk pelantikan melaksanakan malam ini dan KAI semoga tambah berkibar. Kami Kemendagri siap dukung. Terima kasih. Selamat datang.